Ibrani pasal yang keempat ayat 1-6. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Shalom, Tuhan Yesus memberkati ya. God bless guys. Nah, kita lanjut dari pembahasan yang kemarin, kita ada ambil ayat persamaannya dengan kisah Abram. Kemarin kita belajar bahwa kita harus waspada, kita harus punya passion atau obsesi, kita menjadi posesif sama Tuhan, kita nggak boleh nyaman, karena ada sesuatu yang harus kita tuju. Seperti bangsa Israel menuju tanah perjanjian, di mana dibangun independensinya, dibangun pengakuan mereka di dalam keberhasilan mereka, dalam kemampuan mereka. Mereka belajar untuk packing, belajar untuk serba praktis, belajar untuk mengikuti perintah, di mana perintah itu bukan cambuk dan cemeti, mereka sendiri harus melaksanakannya. Ketika tiang awan berdiri, mereka punya waktu packing. Tetapi begitu tiang awan berjalan, packing belum selesai, mereka akan tertinggal. Karena tiang awan ketika siang panas terik, yang paling mendekati itu yang paling sejuk. Yang paling jauh, apalagi di pinggiran, itu rada panas. Karena pantulan matahari tertutup oleh tiang awan. Tetapi semakin mendekat tanah padang pasir yang kena matahari, kan semakin panas. Apalagi kalau di bawah angin. Tetapi ketika kita makin dekat dengan tiang api, panasnya itu semakin tidak panas. Yang ganti tinggal sejuknya. Demikianlah kita ketika mengikuti jejak Tuhan. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Seringkali kita nggak ngerti, tapi kita tahu kenapa bangsa Israel itu diputer 40 tahun. Sebenarnya udah nyampe, lalu dibawa muter lagi. Udah mau dapat, nggak dapat lagi. Udah mau kaya, nggak kaya lagi. Kenapa? Karena tidak dekat mengikut Tuhan. Karena ada perbantahan. Seperti Musa yang gagal masuk tanah perjanjian. Karena kita tidak tangkas, kita lamban dan malas. Malas berdoa, malas baca firman, malas melayani. Semakin jauh dari Tuhan, semakin kena badai debu. Padang pasir. Padang pasir itu dunia. Saudaraku, itu lebih jahat dari di Mesir. Di padang pasir itu enggak dikasih makan, kecuali Tuhan yang kasih makan. Di padang pasir itu ada yang namanya singa, namanya ular, kalajengking. Lalu ada badai padang gurun yang mengubur manusia di tumpukan gunung yang namanya pasir. Segala sesuatu menjadi kering. Tapi kalau kita dekat dengan tiang awan, tiang api, menjadi sejuk. Kalau malam menjadi hangat. Karena padang pasir kalau siang panas
panasnya luar biasa, kalau malam dinginnya luar biasa, plus angin. Karena saya pernah ada ketika saya ke Timur Tengah. Gitu. Safari desert namanya. Desert itu kita dibawa ke tengah padang gurun sore hari, kurang lebih petang 5:30. Lalu kami turun dari mobil, wih dingin. Sore 5:30 itu dingin saudaraku. Kalau siang, kita udah bisa bayangkan. Kalau di Indonesia nggak ada sepanas di padang gurun. Kalau malam sama dengan puncak gunung plus angin saudaraku. Pasti sakit. Tapi kalau dekat dengan Tuhan, dekat tiang awan, tiang api, kalau siang sejuk, malam itu hangat. Sehingga hidup kita ketika kita mengikut Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan, kita nggak boleh tetap tinggal di Mesir. Tuhan buat mujizat sampai laut Tebrau terbelah. Setelah itu kita harus berjalan di padang gurun, menghadapi semua masalah. Tanpa dekat sama Tuhan, habis kerohanian kita. Yang pertama ditemui mata air yang pahit di Marah. Musa kena batu yang harus dipukul karena nggak ada air. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Tanpa air kehidupan yaitu roh yang tinggal di dalam kita, akan mati rohani kita. Itu hanya bisa didapatkan dengan dengar-dengaran pimpinan Tuhan. Dengar-dengaran suara Tuhan. Taat dan setia. Ulangan 28. Apabila kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan setia melakukannya, maka segala berkat ini akan menjadi bagianmu. Sebuah meja hidangan yang besar. Kamu boleh pilih makan yang mana dulu. Kamu boleh pilih ini dihabisin, ini tidak dihabisin. Semua boleh kamu pilih. Kamu diberi hak sama Tuhan. Karena kamu sudah dewasa, sudah independen, kamu sudah tidak lamban, tidak malas, kamu sudah cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan. Alkitab catat itu saudaraku. Sehingga bagaimana pentingnya kita mengikut dekat dengan Tuhan. Kita harus waspada, kita punya semangat, kita punya obsesi, walaupun itu posesif. Ledakan-ledakan emosi kita malah menyuburkan tanah hati kita. Kita sudah bahas di part pertama. Jadi nggak ada masalah. Justru hubungan yang mati itu adalah hubungan tanpa emosi. Tanpa kebergantungan, tanpa merasa kehilangan. Tidak ada sebuah kerinduan dan sebagainya. Lancar aja. Tahu-tahu kita udah kehilangan tiang awan, tiang api. Lamban dan malas. Karena Tuhan itu seringkali seperti kemarin kita bahas pada waktu petang, setelah hari itu pada waktu petang, ketika saudara nggak siap, sama dengan tiang awan, tiang api. Ketika nggak siap tengah malam tiang api berdiri. Saudara harus berkemas. Pertama mungkin gagal, kedua rada gagal, ketiga itu masih gagal. Tapi berdasarkan waktu, saudara cepat. Jadi ketika tiang api itu belum jalan, saudara udah siap. Semua barang sudah di kereta pedati waktu itu, gerobak. Lalu kakek nenek udah duduk di gerobak tidur lagi. Bayi udah ada tempat tidurnya di gerobak, anak-anak udah duduk di gerobak, lalu ada keledai yang membawa, ada bagal yang membawa, apapun itu. Nah dipimpin oleh kepala keluarga udah siap nih, kemah sudah dilipat, nunggu perintah selanjutnya ketika tiang api itu jalan. Yaitu menanti-nantikan Tuhan. Kalau orang nggak pernah menantikan Tuhan, dia nggak posesif, dia nggak punya hubungan yang hidup dengan Tuhan. Tidak bergelora, tidak punya passion. Dan itu mati saudaraku. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang seperti Raja Wali. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Itu karena Tuhan melatih kita. Waspada, enggak boleh ketinggalan. Amin saudaraku. Mari kita tengok lagi firman Tuhan. Karena ayat yang pertama dulu.
Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk dalam perhentiannya masih berlaku. Artinya kenapa dikatakan seorang? Itu artinya perintah itu atau pemberitahuan nasihat ini itu adalah pribadi. Kamu boleh ambil atau tidak. Karena apabila Tuhan tidak menuduhkan kepada kita, tapi Tuhan memberitahu. Sehingga perintah itu mesti digarisbawahi sama dengan diberitahu. Bangsa Israel diberitahu. Begini oleh Tuhan melalui Musa. Lalu bangsa Israel belajar sendiri packing. Belajar sendiri yang namanya mengemasi barang. Tapi setelah tiang awan atau tiang api itu turun, mereka belajar memasang lagi. Belajar bekerja sama. Belajar efisien, efektif, tidak boros hidupnya. Tidak leye-leye, tidak kehilangan waktu. Bahkan setiap mana itu nggak boleh ambil lebih, nggak boleh serakah. Segalanya secukupnya, nggak boleh foya-foya. Dengan dunia. Nanti Tuhan kasih tempat perhentian, saudara sebebas-bebasnya. Kenapa? Karena makan itu nggak dibatasi tapi harus habis. Kalau nggak habis, besok makanan jadi ulat. Tuhan mengajar kita beriman. Percaya besok pagi mana dari surga akan turun lagi. Seperti embun putih di antara kemah Israel. Sehingga kita belajar ada satu patokan pasti. Tuhan tidak akan biarkan kita berjalan ketika mana dari surga turun. Ada rahasia Tuhan ingin berbagi dengan orang-orang yang mau merenungkan firman. Yang mau perhatikan firman baik-baik. Firman direnungkan dalam-dalam. Dia akan temukan ini. Kalau gitu setiap mana dari surga turun. Lalu bangsa Israel itu memungut di sekitar kemah mereka. Di kemah-kemah mereka seperti embun di pagi hari putih. Berarti waktu subuh nggak mungkin lagi jalan karena kemah belum dipasang. Ada rahasia-rahasia kita dapatkan karena kita rajin mendekat kepada Tuhan. Ada mutiara-mutiara surga kita temukan. Sesuatu yang langka. Yang jarang orang bisa menemukan. Karena harus pagi hari mengambilnya. Bangun pagi memungut mana. Tapi nggak boleh lebih. Ada cara Tuhan mendidik kita. Tuhan itu Tuhan yang betul-betul memperhatikan. Dia posesif, dia bisa murka, dia bisa katakan kita murtad. Dia bisa ngomong kamu jangan malas. Lalu dia juga nasihat, kamu harus waspada, jangan ketinggalan. Dan sebagainya saudaraku. Sehingga Tuhan itu adalah Tuhan hidup ini. Artinya dia punya cara. Dia ingin kita punya cara, dia itu pribadi, dia ingin kita juga mendekat sama dia secara pribadi. Lalu di dalamnya ada emosi, perasaan, ada pemikiran, bagaimana kita mulai menghitung. Kalau engkau hendak merebut sebuah kota, hitung dulu kekuatanmu. Kalau engkau hendak membangun sebuah menara, hitung dulu anggaranmu. Berhitung itu adalah kepastian. Lalu Tuhan yang tulis. Enggak boleh cuman iman, duduk-duduk beriman, enggak. Kalau duduk-duduk beriman, kamu kan enggak akan tahu, cuman taunya mana dari surga. Oh imanku jadi, enggak bisa tahu cara menggunakannya, bagaimana mengelolanya, lalu bagaimana mendapatkan kembali. Jadi kita cuman sekedar tahu apa yang Tuhan kerjakan, enggak tahu bagaimana kita mengerjakannya. Sebagai contoh, kita akan berpikir bahwa kalau kemah nggak ada, mana nggak akan turun. Nggak mungkin waktu kita jalan, karena jutaan orang Israel akan terinjak-injak. Mana itu kotor. Pasti subuh kemah itu ada. Gitu saudaraku. Sehingga dikatakan setiap pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Ayat-ayat firman Tuhan itu bersinergi saudaraku. Nah, hari ini kita belajar saudaraku. Setelah kita waspada, jangan ketinggalan. Tolong ditayangkan ayatnya. Sekalipun janji itu akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku.
Semua dikasih kesempatan saudaraku. Semua orang harus mengerjakan. Tetapi nanti ada yang ketinggalan. Karena Tuhan bicara pribadi. Berarti kamu pribadi yang harus membangunnya. Firman Tuhan kita dengar. Masuk ke dalam hati. Menimbulkan iman. Tapi iman tanpa perbuatan akan mati. Yakobus tulis. Sehingga kita harus menghidupkan firman itu dengan memikirkannya. Sehingga firman itu saling bertautan, saling bersinergi, kita tahu harus bagaimana. Gak boleh malas memikirkan firman dan merenungkannya. Gak boleh malas mendengarkan firman Tuhan. Gak boleh malas pergi ibadah, karena ibadah itu banyak gunanya. Dan sebagainya saudaraku. Di situ Tuhan selain melatih ketaatan, dia membangkitkan kekuatan kita, kekuatan pemikiran kita, mengasah daripada intelijensi kita. Lalu kita mulai teliti, menelisik, menemukan hal-hal yang tidak tampak, tapi sebenarnya itu terjadi dan sebagainya. Sehingga menjadi anak Tuhan, ketika dekat dengan Tuhan, dia rajin berhubungan intim, berhubungan dekat dengan Tuhan, dia punya posesif dengan Tuhan, dia punya emosi, dia mendapatkan Tuhan dan Tuhan tanda kutip gulingkan dia. Ada masa sulit, ada masa suka. Ada masa-masa kita menari, tapi ada masa-masa kita nangis dan sebagainya. Sehingga hidup itu seperti gulungan saudaraku. Terus Allah itu membuka gulungan itu. Nah kita ketika dibuka gulungan itu seperti karpet, kita menggulungnya. Sehingga ketika Allah selesai, kita juga menyelesaikannya. Seperti seseorang yang membuka gulungan karpet besar, dia buka, dia dorong, kita lihat itu. Tulisan-tulisan Allah, gambar Allah di sana. Apa yang harus kita lakukan secara pribadi? Sembari mengikutnya, kita dengan dekat dengan Allah buka, kita harus menggulungnya. Sehingga sama-sama cepat. Ketika Allah berhenti, kita harus lebih memperhatikannya. Ketika Allah cepat, kita lewat, kita cuma sebagai pengetahuan saja. Tidak semua firman terjadi sama kita, tidak. Tidak semua firman dapat kita kuasai, tidak. Tetapi kita cuma diberitahu. Gak mungkin ada semua orang seperti Paulus. Tapi banyak rasul-rasul yang diutus untuk membangun pelayanan Tuhan. Tapi enggak yang namanya orang diutus harus masuk penjara negara dulu. Sesederhana itu. Sehingga seluruh kepenuhan Alkitab kita harus selesaikan. Tetapi ada bagian-bagian Alkitab di mana seperti tiang awan itu turun, saudara harus perhatikan. Nah sebelum turun saudara persiapkan bahwa yang namanya catatan, saudara harus kalau kurang cepat pakai voice. Membacanya, merekamnya, lalu didengarkan lagi dan sebagainya. Membangun yang namanya kemampuan diri, mengasah kepandaian diri. Itu. Semua mendapat bagian. Sehingga mereka itu ada yang ketinggalan ketika tidak memacu diri. Apapun itu. Salah satunya dekat dengan tiang awan, mendekat kepada Tuhan. Karena janji untuk kita semua. Sehingga saudaraku hari ini kita belajar banyak orang mengawali kekristenan dia dengan baik. Mengawali mengikut Yesus dengan penuh emosi. Luar biasa. Setiap hari ibadah, setiap hari kumpulannya dengan pastor. Segala sesuatu tentang rohani, ngomongnya rohani. Tetapi berdasarkan waktu ketika dia tidak menjaga kasih mula-mula itu. Posesif dia, di situ dia akan semakin jauh dari tiang awan dan tiang api. Dia akan semakin panas kena matahari dunia, kena badai pasir dunia, panasnya padang gurun. Dia pun kena dinginnya padang gurun karena ada angin. Kadang ada badai. Kalau tiang awan, tiang api, tidak ada angin, tidak ada badai. Saudara bisa mengukur diri sendiri sedekat apa yang saudara ingini. Yang saudara nyaman, terlalu dekat aku kepanasan. Ada orang gak kuat dengan udara dingin, ada orang yang kuat dengan udara panas.
dan sebaliknya. Kedekatan dengan Tuhan itu macam-macam, ada yang cerewet, rewel, ada yang ngomong terus sama Tuhan, ada yang enggak, Tuhan ngomong sekali cukup, aku perhatikan. Macam-macam, itu cuman karakter pribadi. Tetapi semua harus mendekat kepada Tuhan. Sehingga kita mendapatkan janji itu, jangan sampai ketinggalan. Nah, pada saatnya nanti kita akan mendapat rehat perhentian. Nah, di dalam perhentian itu kita menikmati membangun keluarga, membangun karir, membangun pekerjaan, membangun pelayanan, membangun hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama pelayan Tuhan, hubungan dengan sesama rekan kerja, hubungan dengan namanya karyawan, dengan bawahan, dengan atasan, hubungan dengan keluarga, istri, anak. Ini ada waktunya kita menuai rehat, yaitu waktu perhentian hari ke-7. Allah berhenti di hari ke-7. Tapi barang siapa mengeraskan hatinya, tidak mendapatkannya. Karena punya pemikiran yang salah. Kenapa? Karena salah satunya, kita udah bahas yang lalu, nyaman, secure. Semua karena Tuhan. Semua Tuhan. Tidak. Badai padang gurun sudah ada sebelum bangsa Israel keluar dipimpin tiang awan tiang api. Dari dulu sudah ada. Segala satu dunia ini sudah ada dan akan tetap ada. Tetapi kita akan dipimpin oleh Tuhan menghadapi semuanya, di mana Tuhan sendiri yang akan melindungi kita seperti tiang awan tiang api, akan meneduhkan badai ketika di Danau Gerasa menjadi teduh sekali. Karena kedekatan dengan Tuhan. Ketika ada tiang api, singa, ular, kalajengking nggak bisa deket, takut mereka. Bangsa-bangsa yang lain takut lihat bangsa Israel. Gila lu setinggi itu berkilo-kilo. Takut dengan Allahnya bangsa Israel. Orang akan segan dengan saudara karena tahu di balik saudara ada sesuatu yang besar, yang kuat. Ada mujizat, ada sesuatu yang mereka nggak bisa lihat. Orang ini berhasil terus, mereka takut. Ada tangan yang bekerja menyertai mereka. Menyertai saudara. Seperti Yusuf. Dituliskan, setiap apapun yang dikerjakan Yusuf, Tuhan buat berhasil. Karena tangan Tuhan menyertai segala pekerjaan Yusuf. Ada tangan tersembunyi yang gak bisa dilawan mereka. Mereka akan ketakutan. Demikian juga ketika Raja Balak ketemu dengan bangsa Israel. Takut sampai dia berusaha nyogok suap untuk nabinya Tuhan namanya Bileam. Orang akan segan dan saudara akan dihormati. Karena ada satu pribadi yang tidak terlihat mereka. Orang ini kok hoki terus ya. Rezekinya banyak ya. Aku harus ikut dia. Apapun dia dikerjakan kok berhasil. Aku harus join sama dia. Orang ini ya ketika ngomong, kenapa kok aku selalu dapat jalan keluar ya. Berarti aku harus mendekat sama orang ini. Oh, pastor ini kenapa ya ketika aku berjumpa sama dia, masalahku diselesaikan dan sebagainya. Berarti ada Tuhan pastor ini, aku harus belajar dari pastor ini. Atau saudaraku, rekan jemaat yang lain, atau pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja gereja, siapapun. Ada tangan tidak terlihat yang menuntun kita. Mereka lah tiang awan, tiang apinya Tuhan. Sehingga kita akhirnya menduduki tanah perjanjian. Ketika di tanah perjanjian, tiang awan, tiang api enggak ada. Saudara tinggal menikmati, ada masanya saudara tinggal menikmati. Cuman nantinya saudara enggak boleh kecebur di tanah perjanjian, itu dengan bangsa-bangsa Kanaan, enggak boleh bergaul, enggak boleh kawin mengawinkan, enggak boleh menyembah dewa-dewa berhala mereka. Perilaku saudara enggak boleh seperti orang dunia ketika saudara berhasil. Saudara sudah menuai segala satunya. Saudara tidak boleh kompromi dengan cara dunia dan sebagainya. Lain episode kita akan bicara tentang duniawi. Saudara yang nggak boleh sama Tuhan. Ketika kita sudah diberkati, kita sudah dipakai, sudah di tanah perjanjian. Janji Tuhan sudah terpenuhi semuanya dalam hidup kita. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar bahwa kita harus waspada.
Kita jangan ketinggalan, kita harus punya passion, punya obsesi. Kita harus benar-benar mendekat sama Tuhan. Karena secara pribadi Tuhan menyampaikan janjinya. Di mana kita harus secara pribadi membangun diri kita. Menjadi independensi. Menjadi orang yang mampu mengikut segala kehendak Tuhan dari dekat. Dengan kemampuan kita. Seperti bangsa Israel packing, bongkar atau pasang kemah. Karena bangsa Israel taat dan melihat, selalu waspada, melihat tiang awan, tiang api. Untuk selalu berjalan seiring dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan. Sehingga sampai tanah perjanjian, kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah dan luar biasa. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati. Biarlah setiap firman yang kita dengar, itu menjadi sauh bagi jiwa kita, menjadi suluh buat jiwa kita, menjadi pelita buat kaki kita, menjadi terang dalam setiap keputusan-keputusan yang harus kita lakukan. Karena kita posesif terhadap Tuhan. Hubungan kita hidup dengan Tuhan. Di mana kita punya hubungan yang intim, punya hubungan yang bergejolak. Yang akhirnya hubungan itu melahirkan, meledakkan sesuatu. Panas kayaknya merusak. Kayaknya ada banyak halangan, kayaknya ada emosi kita, kayaknya kita dipenuhi kecewa mungkin, atau dipenuhi apapun. Pokoknya ada sesuatu yang kayaknya terlihat hancur seperti bangsa Israel. Seperti murid-murid Yesus menyeberangi Danau Gerasa ketika menghadapkan badai. Tapi ingat, Tuhan yang akan meneduhkan. Karena kita dibawa ke pak sayapnya. Sehingga ketika ledakan selesai, pada waktunya musibah yang kita terima pada waktunya malah menjadi berkat buat kita. Tanah hati kita subur, apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Seperti Tuhan menyertai setiap apapun yang dikerjakan oleh Yusuf. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudaraku.